Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua pasti mendengar pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Wanda Zaira Malani dari Prodi Ekonomi Syariah. Sobat semua, Hima kali ini akan mengadakan suatu agenda yang menarik. Apa sih agendanya tersebut? Pasti sobat semua akan bertanya-tanya, apa sih yang akan dijalankan oleh Hima Prodi kali ini? Hima Prodi kali ini akan membahas suatu agenda yang bahasa gaulnya bisa disebut dengan podcast. Apa sih podcast itu? Podcast itu adalah bincang-bincang sharing tentang pengalaman organisasi-organisasi dan seluk-beluk permasalahan yang ada di organisasi. Nah, penasaran kan tentang podcastnya nanti? Maka dari itu tetap ikuti kami dan tonton sampai habis. Oke, sobat, di sini saya sudah ditemani dengan narasumber bersama Mbak Awit. Beliau ini sudah berkecimpung aktif dalam kepengurusan Hima periode 2020-2021. Nanti akan kita kupas pengalaman-pengalaman beliau yang sudah beliau lalui. Tidak usah basa-basi lagi. Kali ini kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Mbak Awit, di sini sampean sudah menjadi pengurus di periode Hima 2020-2021. Apa sih pengalaman yang sampean ambil dalam periode yang sampean lalui kemarin? Pengalaman. Kalau terkait pengalaman itu pasti banyak sekali. Tapi yang paling kerasa itu terkait pembelajaran mengenai media. Cara mengelola media, cara manfaatin setiap kesempatan, setiap peluang. momen, setiap peluang di acara-acara atau peringatan apapun, manfaatkan media untuk mensiarkan Sarana. Nah, itu sarana itu. Terus lagi itu terkait sosialisasi, terkait gimana kita dengan sesama anggota itu. Karena saya ini kan bukan tipe orang yang pandai untuk merayu anggota untuk ayo ikut aku, nggak pandai Berinteraksi. Nah, dari situ karena posisinya juga sebagai koordinator, otomatis kan mau ndak mau harus bisa mengondisikan gimana biar bisa semuanya itu berjalan. Nah, pengalaman itu yang luar biasa, manajemen organisasi itu termasuk pengalaman-pengalaman yang luar biasa kalau di bidang organisasinya itu. Wah, sangat luar biasa ya Mbak pengalaman yang sudah sampean lalui. Luar biasa. Apa sih Mbak yang keluh kesah dan yang berkesan juga dalam periode yang kemarin itu? Keluh kesah dan yang berkesan. Ini yang keluh kesahnya ini. Kalau terkait keluh kesah pasti banyak sekali. Tapi untuk kesannya yang baik itu juga banyak sekali. Kalau untuk keluh kesah itu mungkin kalau di media itu pertama terkait anggotanya yang semuanya itu sama-sama dibilang awam tuh sebenarnya bukan awam. Cuma pengalaman katakanlah sebagai presenter itu belum ada. Soal editing itu juga Basic-basic ya gitu. basic-basicnya cuma ya sekedar ya bisa lah edit kasar itu. Nah, sedangkan kita itu dituntut untuk mau ndak mau kamu harus bisa. Nah, jadi Harus presenter. jadi gitu. Iya harus jadi. Apalagi jadi presenter itu harus luwes. Luwes bilangnya harus pede. Nah, itu yang aduh kok gini ya, ternyata sulitnya kok gini ya. Bahkan di anggota-anggota yang kemarin itu saya jadikan sebagai presenter atau aktornya lah, itu pun juga sempet bilang, aduh Mbak, aku belum bisa, mbak gini itu kalau untuk pelaksanaannya. Terus kalau untuk hal lain-lainnya itu keluh kesahnya itu mungkin terkait kompaknya sih. Kekompakan anggota itu ya. Ya, kompakan, komunikasi, komitmen. Nah, itu yang benar-benar Butuh dorongan. itu saya banyak sekali berkeluh kesah. Mungkin kalau anggota Kominfo itu tahulah gimana saya mengeluhnya, gimana saya kadang saya sempat bad mood.
Betulnya gini, kita sudah komitmen jam segini atau katakanlah kita buat ini. Tapi ketika hari H nggak ada konfirmasi, dan saya jujur saya paling benci kalau nggak ada konfirmasi kayak gitu. Nah itu saya selalu mengeluh, saya selalu paling nggak kalau seumpama nggak bisa, ayolah Dibicarakan dari awal. komunikasikan sebelum waktunya itu, bilang mohon maaf nggak bisa, jadi kan kita bisa langsung puter. Nah itu tinggal sedikit saja waktunya kok nggak ada konfirmasi, akhirnya kan mau nggak mau kita itu langsung banting setir. Nah itu yang membuat aduh, dan sekaligus itu juga yang berkesan. Kalau lebih seperti itu. Nah, tadi kan kalau kesahnya sampean itu kan dari kekompakan anggota. Bagaimana sih Mbak untuk solusi agar anggota itu bisa kompak menjalankan suatu tujuan yang mereka ambil? Solusi untuk sebuah kompakan. Saya belajar dari salah satu anggota intelektual kalau nggak salah, namanya Mas Hikam Rofi. Nah, beliau pernah bilang intinya, kalau seingat saya intinya gini, saya nggak bisa mengulangi kata-katanya. Intinya ya apa ya, komunikasi iku. Sampean nggak bisa, sampean iku nggak bisa kayak ini harus sesuai keinginanmu, nggak bisa. Tapi intinya saya sendiri harus bisa mengikuti, tapi juga bisa menarik. Nah, kayaknya gitu deh. Nah, dari situ akhirnya saya ya udah saya praktekkan dengan apa ya bisa saya untuk bisa menjaga kekompakan. Mungkin saya tidak bisa membuat anggota saya kompak keseluruhan, tidak bisa karena ya banyak kendala lah, kesibukan dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ada 2-3 anggota yang selalu apa ya, ibaratnya jatuh bangun itu ya mau bergerak gitu loh. Nah itu kurang lebih itulah komunikasikan segala sesuatunya gitu. Komunikasi itu penting ya Mbak. Penting sekali kalau menurut saya pribadi ya, entah itu secara organisasi, secara apa ya, hubungan sosial dengan orang, komunikasi itu penting karena segala sesuatu kan dibangun dari sebuah komunikasi. Ya. Nah kalau nggak ada komunikasi, mana tahu kamu nggak datang hari ini, terus kenapa ya, pasti kan mikirnya kita negatif. Oh ternyata orang ini gini, orang ini nggak punya komitmen, nggak bertanggung jawab dan sebagainya. Kalau ada komunikasi enak kan. Gitu. Semua akan berjalan. Komunikasiku sama komitmen itu harus ada. Nah, tadi kan tentang komunikasi itu sangat penting ya Mbak. Iya. Ini ada suatu, saya mau bertanya. Ya. Ketika terjadi loss komunikasi Ya. antara pemimpin dengan anggota, bagaimana sih Mbak untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasinya, namanya pemimpin atau penanggung jawab atau koordinator dan sebagainya lah. Namanya yang depan otomatis kan ketika anggotanya tidak ada kabar sama sekali, dianya harus turun. Nggak bisa ketua itu egois membiarkan, nggak bisa. Dianya harus turun mencari. Nah anggotanya itu kemana, gimana kabarnya lah gitu, untuk memulihkan lagi komunikasi kayak gitu. Kalau kemarin yang pernah saya alami kayak gitu, saya cari lah. Mungkin memang sebelumnya nggak ada komunikasi kan, tapi kan ya itu tadi harus seorang pemimpin harus mau turun untuk membangun lagi komunikasinya gitu. Tapi kalau dalam pemimpin itu lebih ke mementingkan kepentingan pribadinya, itu bagaimana? Gini, seorang pemimpin itu adalah pion, ya kuncinya. Nah, kalau seorang pemimpin itu nggak bisa mengambil peran, memposisikan dirinya dengan baik, itu pasti akan anggotanya nggak bisa kompak. Nah, kalau kayak gitu kembali lagi ke awal sebelum organisasinya berjalan, maksudnya ketika kepengurusannya berjalan. Nah komitmen yang sudah dibangun
dari awal. Saat pelantikan kan pasti sudah disumpah jabatan kan. Iya. Nah, otomatis saat itu pula dia bertanggung jawab atas organisasinya, atas anggotanya. Mengambil peran gitu ya Mbak di Nah, situ. posisikan dirimu sebaik mungkin di situ. Aku sebagai ketua, oke, aku jalankan sebagai ketua, gitu. Nah, aku anggota, ya aku jalankan sebagai anggota. Komitmen dan tanggung jawab. Nah, kesadaran, ibaratnya gini, harus ada. Ya, Iya. kalau orang Jawa kan, oh iya, aku ki Seorang pemimpin, apa aku- sih kontribusiku terhadap anggota? aku ikut piye, Iya. harus gimana ya. Kesadaran diri sendiri tumbuhkan terkait tanggung jawab. Nggak bisa seorang ketua itu kayak itu di egois. Nah, kalau ngomongin soal kesibukan, mohon maaf, semua orang pasti punya kesibukan. Iya, anggota juga mengalami kesibukan sama. Tapi kan gini, ada kalanya itu kita bisa menyempatkan. Ya, meluangkan waktu. Katakanlah 2 jam, dalam waktu 2 jam, setengah jam kamu sisihkan untuk ini. Nah, yang lainnya kamu sisihkan untuk itu. Nah, jadi kan ya apa ya? Membagi porsinya sesuai itu. Nah, manajemen waktu itu juga harus dikelola dengan baik lah, diadakan gitu. Nah, itu tadi kan seorang pemimpin ya Mbak. Ya. Nah, itu kita bergeser ke yang selanjutnya. Bagaimana sih Mbak menurut sampean, apakah seseorang itu yang tidak ikut organisasi itu bisa dikatakan seseorang yang tidak aktif? Seseorang yang tidak ikut organisasi. Oke. Kalau terkait aktif tidak aktifnya seorang, itu kita tidak bisa melihat dari apakah dia ikut organisasi atau tidak. Karena mungkin dia yang tidak ikut organisasi tapi dia aktif bekerja, aktif membangun usaha. Iya. Nah, mungkin gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi itu bukan jadi patokan keaktifan seseorang. Karena setiap orang itu punya fashionnya masing-masing, bidangnya masing-masing. Kalau menurut saya sih gitu. Apakah harus ikut organisasi untuk mendapatkan suatu relasi Mbak? Terkait relasi, nggak harus, tapi Perlu. itu bisa dijadikan batu loncatan. Iya. Karena kalau ikut sebuah organisasi otomatis kan temennya semakin banyak, ya kan? Iya. Sosialisasinya semakin berkembang, bisa kenal orang sana jauh. Nah, itu disarankan. Tapi perlu digarisbawahi. Jangan pernah memfokuskan ketika kamu ikut organisasi itu hanya untuk mencari relasi. Nah, bangunlah jati dirimu, bangunlah image baikmu. Tapi bukan hanya image, tapi benar-benar kamu itu baik. Nah, ketika kamu baik di situ, otomatis relasimu akan bertambah karena mereka percaya, oh orang ini memang baik gitu. Jadi itu yang harus digarisbawahi ya. Jangan pernah ikut organisasi kayak tujuannya kayak gitu, jangan pernah. Apalagi cuma mencari eksistensi. Oh no, sangat-sangat perlu digarisbawahi. Karena membawa nama baik organisasi juga ke depannya gitu. Baik. Menurut sampean begitu ya Mbak? Iya. Kalau kita menyinggung soal dalam organisasi itu pasti banyak ya menyalurkan pendapat-pendapatnya. Iya. Nah, bagaimana sih terjadi ke pendapat yang berbeda dan sehingga menimbulkan permasalahan atau kesalahpahaman. Nah, menurut sampean itu bagaimana mengatasinya? Oke, kalau ada perbedaan pendapat, Iya. nah itu pasti sering terjadi ya. Iya. Namanya sebuah organisasi beda kepala dan banyak kepala, Iya. itu pasti ada. Nah, itu nanti harus ada satu yang jadi penengahnya, yaitu ketua. Nah, di situ ketua harus bisa memposisikan diri. Nah, Ya, saya dari sebagai tadi ketua, ya, Mbak. Nah, seperti tadi. jadi tidak memihak kanan kiri. Kalaupun si ketua itu berpihak pada satu pendapat yang dirasa baik, nggak masalah, cuman sampaikanlah dengan kalimat yang baik, kalimat yang tepat, agar nanti tidak ada kalau bahasa Jawanya itu kemirenan, iri. Nah, iri, merasa nggak dianggap dan sebagainya itu. Jadi kita Agak condong ke samping gitu. Biar nggak kesannya nggak condong ke samping, condong ke sebelah pihak saja. Nah, di situ peran ketua sangat diperlukan sebagai penengah agar tidak ada crash. Cekcok. Kalau maksudnya crash pasti ada, cuma maksudnya gini, untuk meminimalisir. Nah, kalau menurut saya kayak gitu. Nah,
Itu tadi kan cara-cara untuk meminimalisir hal-hal tersebut ya Mbak. Iya. Saya mau bertanya lagi, apa sih pengalaman yang Saman dapatkan setelah Saman lulus dari kampus TAI Diponegoro ini? Pengalaman lulus setelah lulus dari kampus Dipo. Iya, pengalaman. Pengalamannya pastinya banyak sekali. Secara apa ya, dari pendidikan juga nambah lagi ilmunya. Terus secara tanggung jawab itu nambah lagi pengalamannya. Secara perjuangan pun nambah lagi ya. Ya kan saya asli Pucang Laban ke Tulungagung paling kan satu jaman lah. 1 jam kok. Kan cuacanya yang nggak menentu, terus lebih privasi lagi terkait isi dompet yang juga tidak menentu. Nah, kalau bilang jauh banyak yang jauh, bilang gunung banyak juga yang gunung. Cuma itu kalau dari sisi pandangan saya, pengalaman dari sebuah perjuangan menyelesaikan studi S1 di kampus Dipo ini, saya merasakan yang luar biasa. Pernah suatu ketika Kita sharing-sharing juga ya Mbak. ya gini pengalaman saya pas itu kayaknya kerjaannya kan saya apa ya belum dapat yang pastilah. Nah ketika itu saya punya uang tersisa di dompet itu cuma 25.000 asli itu 25.000. 25.000. Saya mikir nanti kalau saya buat ke kampus beli bensin otomatis tinggal 5.000. Kalau saya jadi berangkat, nah takutnya di jalan ada apa-apa, akhirnya saya tidak jadi masuk ke kampus. Nah itu terus ada lagi gini pengalaman lagi ketika itu UAS. Nah ketika UAS musim hujan, pakai mantel, sebenarnya pakai mantel, cuma saking derasnya mungkin ya akhirnya basah, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki basah. Tetap nekat masuk kelas UAS, sudah telat, basah pula. Nah itu pengalaman dari sebuah perjuangan yang saya dapatkan tuh, wah itu kalau terkait lain-lainnya ya mungkin pengalaman untuk tanggung jawab penyelesaian tugas atau pengalaman terkait sosialisasinya itu pasti ada juga. Itu sih yang saya rasakan dari pengalaman saya. Banyak sekali ya Mbak pengalaman yang Saman dapatkan. Pastinya banyak sekali. Momen-momennya itu juga sangat mengesankan. Iya, momen yang mulai Membuat lucu. candu. Tapi nggak mau mengulang lagi, nggak mau mengulang yang bagian kehujanan, basah-basah nggak, mohon maaf ya. Terus kehabisan uang ya nggak mau mengulang lagi. Nah itu tadi sobat-sobat bincang-bincang santai terhadap tema yang tadi sudah dibahas itu sangat luar biasa sekali bukan? Nah untuk menutup jumpa kali ini apabila perkataan yang saya sampaikan dari awal hingga akhir kurang berkenan, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.